Tuhan tuh cari orang yang murah hati dan bisa berkata, "Cukup untuk aku. Aku punya lebih untuk orang lain." Gimana sih kita tunjukin rasa syukur kita sama Tuhan? Yang pertama, selalu mengucap syukur. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Efesus 5 ayat 20. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Kita harus bisa mengucap syukur dalam keadaan baik dan keadaan tidak baik. Kita juga harus mengucap syukur di saat kita kelimpahan, tapi juga mengucap syukurlah dalam keadaan kekurangan. Kita tidak cuma mengucap syukur saat kita lagi senang, tapi mengucap syukurlah pada saat susah. Kita juga mengucap syukur saat ditekan dan diproses. Kebanyakan dari kita lupa untuk bersyukur. Aku sering lupa bersyukur kalau pas keadaan tidak senang atau sedang ditimpa masalah. Aku hanya fokus untuk selesaiin masalah. Padahal sangat sederhana untuk mengucap syukur pada hal-hal yang kita lihat di kehidupan sehari-hari. Tapi kita lupa mengucap syukur. Misal, waktu bangun tidur. Waktu kita bisa bangun, kita harus bersyukur. Waktu kita berdiri, kita harus bersyukur. Kita bisa makan dan bisa minum, kita juga harus mengucap syukur. Banyak hal-hal sederhana lainnya yang harus kita syukuri, karena di luar sana masih banyak orang yang tidak bisa makan, tidak bisa bangun dan berdiri karena sakit. Bernapas saja pakai bantuan oksigen. Herannya kalau kita mengucap syukur tuh kalau gini. Misalnya dapat pacar, dapat suami orang kaya, dapat pekerjaan yang gajinya gede, dapat rezeki nomplok. Tapi waktu kita diproses, kita tidak mengucap syukur. Kita punya orang-orang di sekitar kita itu, kita wajib bersyukur buat mereka. Karena orang-orang di sekitar kita itu Tuhan kasih buat kita untuk menolong kita, untuk menajamkan kita, membuat kita bertumbuh, membuat kita mengerti arti mengasihi, dan membuat kita belajar untuk mengampuni. Seringkali orang lain menyakiti kita. Kita kesel dan tidak bersyukur buat mereka. Padahal tahukah kalian, aku hari ini aku sangat bersyukur buat orang-orang yang menyakiti aku, buat orang yang sudah jahatin aku. Karena apa? Karena mereka mengajar aku apa arti kebaikan. Aku belajar dari mereka arti ketulusan. Aku belajar dari mereka untuk melayani atau menolong. Menolong itu boleh, tapi bukan karena ada kepentingan. Aku belajar kalau aku bukan siapa-siapa tanpa Tuhan. Bahwa bukan aku yang menolong mereka, tapi Tuhan yang menolong mereka. Kadang-kadang motivasi hati kita harus diluruskan dan gesekan dengan teman seiman itu akhirnya yang membuat kita berkaca.
Tulus nggak sih kita sebenarnya? Waktu kita masih bisa kecewa sama orang yang kita tolong, berarti kita belum tulus. Waktu kita mulai sakit hati sama orang yang kita anggap kok nggak menghargai sih, padahal kita sudah bekerja keras, berarti kita juga belum tulus. Mari dalam keadaan baik atau tidak baik, belajar mengucap syukur. Jangan mengucap syukur kalau suami baik, suami sayang, perhatian, tapi belajar mengucap syukur ketika suami nyebelin, ngeselin, dan lain sebagainya. Karena gini, kalau kita fokusnya sama masalah, fokusnya sama kekurangan, kita nggak akan pernah bersyukur. Tapi orang yang ngerti bersyukur, dia selalu melihat kebaikan dan bisa melihat tangan Tuhan. Dia selalu melihat bahwa Tuhan sanggup mengubah yang jahat jadi baik. Tuhan sanggup mengubah reka-reka kejahatan orang lain buat kebaikan kita. Dia percaya bahwa di dalam segala sesuatu, Tuhan turut bekerja, mendatangkan kebaikan untuk kehidupan kita. Ketika kita diproses sama orang lain, ketika kita diproses mungkin masalah keuangan, di situ kita bisa berkaca bersih atau enggak sebenarnya hati kita. Kalau kita masih bisa sakit hati dan tidak bisa mengampuni, berarti kita belum bisa mengasihi. Bagaimana kita bisa membuktikan bahwa kita benar-benar sungguh mengasihi orang? Bahwa kita benar sungguh-sungguh menghidupi kasih seperti yang Tuhan mau. Kalau kita nggak pernah disakiti, kalau kita nggak pernah dirugikan, atau kalau kita pernah tidak dihargai. Justru ketika kita disakiti dan kita bisa mengambil keputusan, aku harus ampuni, teruji kita mampu untuk mengasihi. Bersyukurlah dalam segala keadaan, jangan selalu mengeluh. Ibrani 13 ayat 15. Sebab itu, marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Apa korban syukur itu? Korban syukur tuh gini, waktu keadaan kita gak enak, tapi kita mengucap syukur, itu namanya korban syukur. Korban itu sakit. Mungkin kita bisa sambil nangis dan terluka dengan mengucapkan syukur, terima kasih Tuhan. Bayangin tagihan belum dibayar, usaha macet, konflik rumah tangga yang tidak ada habisnya dan lain sebagainya, tapi kita bisa menangis di bawah kakinya sambil berkata, Tuhan terima kasih, Engkau cukupkan segala sesuatu. Itu namanya korban syukur. Keadaan gak enak tapi kita tetap bersyukur, itu mempermuliakan Tuhan. Ucapan bibir yang memuliakan namanya. Jangan terus ngeluh. Tapi coba lihat, masa sih gak ada kebaikan Tuhan? Masa sih gak ada hal yang baik yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita? Masa sih semuanya jelek? Masalah-masalah terus. Kadang-kadang kita tuh suka lebay. Suka bilang, aku tuh banyak masalah. Tahu gak sih aku tuh sibuk? Aku tuh banyak problem tahu. Kadang-kadang kita tutup mata kita dengan alasan, aku banyak masalah, aku stres, aku depresi. Lalu kita lupa lihat, hei, kita memang di masa sulit, tapi bukankah Tuhan setia? Jangan banyak ngeluh, tapi pakai mulut kita ini
untuk menceritakan kebaikan Tuhan. Di Mazmur 50 ayat 23, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Tuhan tuh kesel sama orang yang gak pernah bersyukur. Seperti bangsa Israel, muter-muter 40 tahun di padang gurun, cuma gara-gara apa? Selalu bersungut-sungut, gak ngeliat penyediaan Tuhan, pertolongan Tuhan, tapi fokusnya pada keinginan dan kekurangannya. Sebenarnya, kalau kita merasa kurang, bukan karena Tuhan gak sayang. Kita berasa kurang karena kita penuh dengan keinginan. Apa sih yang kurang sebenarnya kalau kita mau benar-benar lihat penyediaan Tuhan? Tuhan gak pernah membiarkan kita kekurangan. Contoh, Tuhan sudah kasih rumah, tapi kenapa kita merasa kurang? Karena kita pingin rumah yang lebih besar. 2, Tuhan sudah kasih motor, tapi kita merasa kurang karena kita pengen mobil. Waktu kita sudah dikasih mobil, kita merasa kurang. Kenapa? Karena biaya mobil jauh lebih mahal daripada punya motor. Servis pajaknya, bensinnya jauh lebih banyak daripada motor. Terus kita bilang, kita kurang, jadi kita gak bisa mengucap syukur. Kita juga harus mengucap syukur kalau kita punya pasangan. Jangan ngeluh kalau punya istri begini, kalau punya suami begitu. Anakku kok begini. Jangan lihat kekurangannya terus. Orang itu ada kurangnya. Nggak mungkin 100% sempurna. Pasti ada kurangnya. Jangan nggak bersyukur. Di Mazmur 147 ayatnya yang ke-7. Bernyanyilah bagi Tuhan dengan nyanyian syukur. Bermazmurlah bagi Allah kita dengan kecapi. Yuk bersyukur. Bersyukur sama Tuhan apapun keadaan kita. Setiap waktu. Kadang-kadang kita tuh sampai kehabisan kata-kata waktu kita stres. Bener gak? Aku kadang-kadang jengkel dengan permasalahan yang aku hadapi. Tapi aku sampai sekarang gak bisa ngomong. Aku cuma bisa lari sama Tuhan karena habis kata-kataku. Aku cuma bisa bersyukur karena masih bisa diberi kekuatan dan kesabaran sampai sekarang ini. Aku serahin semuanya sama Tuhan. Jadi enteng gitu loh. Kita akan belajar menikmati proses ketika kita mengucap syukur walaupun ditekan. Yesus pun selalu mengucap syukur dalam semua yang dia kerjakan. Contoh, ketika Yesus memberi makan 5.000 orang. Di Yohanes 6 ayat yang ke-11. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, dan membagi-bagikannya kepada orang yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Yang kedua, ketika Yesus membangkitkan Lazarus di Yohanes 11 ayat 41. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu, karena Engkau telah mendengarkan aku. Setiap kali Yesus mengucap syukur ada 2 hal. Pertama, selalu di tengah masalah. Kedua, selalu mengalami mukjizat. Kalau kita lihatnya masalah, tidak mengucap syukur, kita tidak bisa melihat tangan Tuhan bekerja. Kalau ketika ada masalah dan kita mengucap syukur, mukjizat akan menyertai kita dan kita mengizinkan Tuhan bekerja.
Yang terakhir, kalau kita mau menunjukkan rasa syukur kita kepada Tuhan dengan persembahan korban syukur. Orang tuh kalau mau tunjukin rasa terima kasih, biasanya bawa kado. Betul nggak? Ingat orang Majus dari timur? Mereka bawa korban buat Tuhan. Hari ini kalau kamu bersyukur sama Tuhan, bawa korban. Korban apa? Yang pertama, hidupmu. Roma 12 ayat 1. Aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Mari bawa hidupmu untuk melayani pekerjaan Tuhan. Tuhan sangat membutuhkan para penuai untuk jiwa-jiwa Tuhan yang rindu jiwa-jiwanya diselamatkan. Yang kedua, nabur yuk buat pekerjaan Tuhan. Di Yohanes 6 ayat 8-9, seorang dari murid-muridnya yaitu Andreas, saudara Simon Petrus berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Tuhan tuh selalu bekerja lewat orang-orang yang murah hati. Bukan orang kaya, tapi orang miskin yang punya hati untuk memberi. Tuhan tuh cari orang yang murah hati dan bisa berkata gini, "Cukup untuk aku punya lebih untuk orang lain." Kunci mukjizat adalah menabur dengan mengucap syukur. Di 2 Korintus 9 ayat 6-11. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan, seperti ada tertulis, "Ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selamanya. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakan dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami, sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah." Tahukah kamu, waktu orang tuh susah, mereka butuh dibantu, dan ketika mereka berdoa sama Tuhan, dan tiba-tiba kamu dipakai Tuhan untuk menjawab doa-doa orang itu, tahukah apa yang akan terjadi? Mereka akan ke atas dan bilang, "Terima kasih Tuhan sudah menjawab doaku." Mari, jangan hidup hanya untuk kepentingan diri sendiri. Masih banyak orang yang butuh uluran tanganmu, dan jadilah tangan Tuhan. Jadi jawaban buat banyak orang dan belajar berkata cukup buat dirimu sendiri, supaya kamu bisa punya lebih untuk orang lain. Tuhan Yesus memberkati.